Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TJKT 2, kelompok 6, yang beranggotakan saya sendiri, Merina Syifa. Saya Rumi Sukiharti. Saya Naula Rizkia Vidya Putri. Saya Tisa Akwaviana. Saya Wanda Valentina Putri. Saya Felisa Destiana. Di video kali ini, kita akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem VSAT IP. Pembahasan kali ini kita akan membahas sistem VSAT IP seperti posisi orbit satelit, teknologi VSAT, permohonan VSAT IP, cara kerja VSAT, dan jenis-jenis VSAT. Kak, mau tanya, sistem VSAT IP itu apa? Jadi, sistem VSAT IP adalah sistem komunikasi satelit yang menggunakan terminal kecil untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan IP. Ini memungkinkan koneksi internet cepat dan andal di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur label. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang sistem VSAT IP. Sekarang kita akan membahas tentang posisi orbit satelit. Posisi orbit satelit merupakan lokasi tertentu di angkasa yang menjadi jalur atau lintasan yang dilalui oleh pusat massa satelit. Setiap satelit di luar angkasa memiliki posisi orbitnya sendiri untuk menghindari terjadinya tabrakan antar satelit. Kak, posisi orbit satelit itu gimana sih? Seperti ini ya. Nah, untuk mendukung berjalannya sistem komunikasi dengan satelit, dibutuhkan dua komponen utama, yaitu space segment dan yang kedua ground segment. Space segment merupakan perangkat komunikasi satelit yang berada di angkasa yang terdiri dari struktur bus, playout, power supply, pengontrol temperatur, pengontrol sikap dan orbit, telemetri, tracking, sistem propulsi, dan command TTNC. Yang kedua yaitu ground segment, merupakan perangkat komunikasi yang berada di bumi. Selanjutnya kita akan membahas teknologi VSAT. Ini adalah contoh gambar teknologi VSAT. Kak, mau tanya dong, kapan sih pertama kali teknologi VSAT diimplementasikan di Indonesia? Teknologi VSAT pertama kali diimplementasikan di Indonesia sekitar tahun 1989 pada sistem komunikasi online antara unit ATM Automatic Teller Machine dan kantor pusat bank. Sebagai pusat komunikasi saat itu, satelit komersial dioperasikan pada frekuensi C-band yang ditransmisikan melalui antena berdiameter 60 cm. Nah, selanjutnya adalah komponen VSAT IP. Kak, mau tanya dong, apa aja sih yang ada di komponen VSAT IP itu? Dalam komponen VSAT IP itu ada dua jenis, yaitu ada hub station dan remote station. Yang pertama, hub station itu berperan untuk mengatur dan mengontrol operasi dalam jaringan layaknya hub dalam topologi. Dan yang kedua adalah remote station terbagi menjadi dua, yaitu outdoor unit atau ODU. Ini terdiri atas antena yang merupakan pengirim dan penerima sinyal atau transmisi radio melalui udara atau atmosfer dari suatu stasiun ke satelit yang berbentuk parabola, dan RFT atau radio frekuensi transmitter. Selanjutnya ada indoor unit atau IDU yang terdiri atas modem atau perangkat yang berfungsi untuk memodulasi sinyal IF. Dan interfacility link atau IFL merupakan komponen yang digunakan untuk menghubungkan ODU dan IDU. Adapun cara kerja VSAT, yang pertama, informasi yang ditransmisikan akan diteruskan ke hub dan kemudian ditransmisikan melalui VSAT di bumi ke satelit. Yang kedua, bagian satelit berfungsi sebagai penguat frekuensi. Yang ketiga, informasi yang diterima dikonfirmasikan dan dikirim kembali pada frekuensi yang lebih tinggi atau pengirim ulang. Yang keempat, setelah informasi dikirimkan, hub di bumi mengontrolkan semua operasi jaringan komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis VSAT. Kak, jenis VSAT itu ada berapa sih? Jenis VSAT dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan spektrum, berdasarkan layanannya, dan berdasarkan hardware. Berdasarkan band spektrum, jenis VSAT berdasarkan layanannya dibedakan menjadi 3 jenis,
yakni VSAT C-band, VSAT Q-band, dan VSAT K-band. VSAT C-band banyak digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan atau organisasi-organisasi besar. VSAT Q-band bekerja pada frekuensi downlink 11.7 sampai 12.7 GHz dan uplink 14 sampai 14.5 GHz. VSAT K-band merupakan teknologi internet satelit VSAT terbaru yang bermain di frekuensi paling tinggi dibandingkan frekuensi C-band dan Q-band. Berdasarkan layanannya, VSAT dapat dibedakan berdasarkan layanan yang disediakan. 1. VSAT IP atau Internet Satellite Broadband. Layanan ini menawarkan berbagai pilihan bandwidth dan biasanya digunakan untuk akses internet. Layanan ini dapat mengakomodir internet, suara hingga video. 2. VSAT CGPC atau Single Channel per Carrier. Layanan ini merupakan layanan internet satelit dedicated 1:1. CGPC VSAT adalah jenis komunikasi satelit dengan topologi point to point atau point to multipoint. Berdasarkan hardware. Berdasarkan hardware terdapat dua teknologi hardware yang digunakan pada VSAT, yaitu MVSAT atau berdasarkan hardware. Terdapat dua teknologi hardware yang digunakan pada VSAT, yaitu 1. MVSAT atau Mobile VSAT adalah teknologi auto pointing yang terpasang pada antena yang dapat bergerak pada mobil. Teknologi ini dapat ditemukan pada layanan SIM keliling, pajak online, perbankan, dan lainnya. 2. Tracking VSAT atau Auto Track adalah teknologi yang berperan untuk mengikuti pola gerak dan lokasi satelit.